Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Di episode ini kita akan mendengarkan kisah Singgih Susilo bersama inspirasi yang ia temukan di desa. Inspirasi bisa datang dari mana saja. Rangkaian kata tersebut sangat sesuai untuk seorang Singgih Susilo atas kejeliannya dalam menemukan ide yang ia temukan di desa. Bagi Singgih, desa bukan hanya sebuah tempat, melainkan wadah untuk menggali inspirasi dan potensi yang ia bisa manfaatkan untuk berkreasi. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan bertemu dengan para inspirasi yang Singgih Susilo temukan dan ciptakan di desa. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut. Ingin belajar soal isu kesehatan mental, sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Dengerin podcast Anyaman Jiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media dan Sonora FM di Spotify. Kalau dalam posisi yang Mas Singgih sekarang kan dikenal dengan 3 hal yang sangat ikonik ya. Magno, Sepedagi, sama Pasar Papringan. Nah, ketemu 3 itu dan ini semua di desa ya. Itu gimana ceritanya Mas sampai dan kemudian itu kan ya mendunia lah sebenarnya. Wah, mengalir aja Mas. Mengalir aja ya. Mengalir aja. Nggak tahu juga bisa ketemu kayak gitu. Tapi ya apa ya? Kalau Magno itu kan dulu tugas akhir saya Mas. Oh, jadi itu bagian dari tugas akhir saya, craft radio. Di ITB? Di ITB ya. Itu tambal ban. Ini yang sering dipakai buat ledekan bapak saya juga di ITB. Ya waktu akhir-akhir masa kuliah itu saya mulai tertarik pada isu-isu kerakyatan, pada daerah, pada desa. Karena punya teman-teman seperti itu. Ada dosen juga yang menginspirasi tentang buku-buku, memapari saya dengan beberapa buku. Juga teman-teman ya Mas banyak yang punya buku-buku yang dilarang dan segala macam lah. Dan buku-buku kecil yang sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak ya. Tapi karena saya mulai berpikir dan mulai melihat bahwa saya orang desa dan waktu itu juga pulang tidak sering, jadi saya selalu bisa menghubungkan antara yang saya baca dan kondisi yang saya lihat. Perubahan-perubahan yang terjadi saya lihat itu permukaan sekali. Dari situ saya kemudian mulai lihat kalau saya bikin tugas akhir apa ya gitu. Kontribusi yang bisa diberikan ya. Kebetulan saya kan senang UTAT Mas. Jadi elektronik itu hobi saya waktu SMP. Cuma hobi elektronik. Sebenarnya nggak elektroniknya Mas. Karena saya kalau bikin misalnya rangkaian elektronik itu jadinya rapi Mas. Tapi nggak berfungsi. Oh ini tampilannya atau bentuknya. Saya senang satu yang rapi, struktur gitu. Tapi beda dengan teman saya. Dia kacau kayak gitu. Tapi fungsinya jalan. Ya mungkin saya orang visual ya seperti itu. Tapi akhirnya itu membantu saya ketika saya mengembangkan produk di situ. Di saat luang, saat segala macam, ketika saya tertarik sesuatu, saya bisa mulai sendiri. Itu kan sebenarnya kerjaan-kerjaan saya, main-main saya di luar jam kuliah. Dan kemudian saya lihat, oh dimasukkan jadi tugas akhir, saya konsepkan seperti ini. Saya lihat Indonesia punya potensi di sumber daya alam, teknologi kerajinan tangan, sumber daya manusia dan budaya yang luar biasa. Kemudian saya lihat kecenderungan elektronik itu semakin lama semakin kompak. Jadi dia memiliki peluang untuk dipadukan dengan material non-konvensional, plastik dan metal seperti itu. Jadi saya lihat kayu, keramik, tekstil. Saya tugas akhir dulu radionya banyak banget Mas. Oh bentuknya. Banyak banget ya, berbagai macam alternatif. Dan saya melihat bahwa kalau saya jadi desainer di Indonesia, saya harus berangkat dari apa yang kita punya.
Saya nggak mau mimpi membuat produk otomotif dan segala macam yang industrinya ya tadi saya ceritakan itu progress industri seperti itu. Yang teknologi tidak benar-benar kita pegang seperti itu. Ya akhirnya itu kemudian dulu sebenarnya tidak terlalu diterima di kampus proyek itu, tidak terlalu disupport karena craft itu dianggap sesuatu yang udah selesai. Nggak keren gitu? Iya nggak keren. Teknologi mas, ITB. Gitu. Jadi dianggap nggak keren, tapi saya ngotot aja karena kayaknya harusnya ini. Kebetulan saya dapat konsultan Pak Surya Pernawa almarhum, yang dia menggeluti di kerajinan. Dan dia punya proyek memproduksi karya desainer Amerika dan Jepang yang dijual di MoMA. Modern Art. Dan yang menarik dia membangun sebuah sistem. Bagaimana sih bikin produk kerajinan yang berkualitas, jumlah banyak, bisa tembus pasar ekspor seperti itu menjadi sesuatu yang menarik. Ya, akhirnya dengan susah payah tugas akhir selesai, kemudian yang membuat saya senang itu adik-adik kelas banyak kemudian yang mengambil tema tersebut. Kemudian di ITB sekarang ada jurusan kriya yang seperti itu. Banyak sekarang yang menggeluti dengan isu-isu pedesaan, dan isu material alam, dan isu budaya seperti itu. Nah setelah saya lulus, saya bekerja di Pak Surya tersebut dan belajar banyak. Kemudian akhirnya itu menjadi titik awal kepulangan saya ke sini. Karena ini ya. Pak Surya itu dulu punya konsep yang bagus, tapi industrinya sudah kolaps. Jadi dan Pak Surya pengen ini diadopsi oleh pemerintah atau siapapun lah. Tapi nggak ada yang peduli. Karena nggak ada model yang hidup, mas. Jadi saya bilang ke Pak Surya, Pak bikin di tempat saya, Pak. Kalau ada contohnya, nanti orang akan bisa lihat. Ya ini yang saya jalankan seperti ini. Ini persis sebenarnya konsepnya Pak Surya. Ya konsepnya Pak Surya. Tapi saya ada jeda sekitar berapa ya? Itu kan tugas akhir 92, saya baru bisa produksi itu 2005. Saya pulang kampung ya bersama partner saya, teman kuliah juga, bikin kegiatan untuk pasar ekspor. Prosesnya juga panjang, mas, karena kita juga sebenarnya belum sepenuhnya tahu gitu loh tentang ekspor itu seperti apa detailnya, karena waktu di Pak Surya perusahaannya sudah kolaps dan segala macam. Kami mulai dari nol. Dan bayangkan punya cita-cita ekspor tapi rupiah 2.500 per dolar, mas. Over value. Jadi berat sekali ekspor itu. Saya tertolong tahun 98 aja. Ketika dolar 15.000, 14.000. Ya. Ketika teman-teman saya di kota pada kena PHK, perusahaan-perusahaan besar yang dulu saya nggak pernah berpikir itu akan bangkrut, itu bangkrut. Dan kesempatan kami sebenarnya waktu itu naik. Deposito 60%, krus sampai 15 sampai 18.000, harga tanah belum naik. Jadi kami punya kesempatan untuk bangkit waktu itu. Tapi tahun 2003 saya resign dari itu karena saya nggak tahu ya, saya tiba-tiba mulai merasa saya kok nggak betah di situ, kreativitas saya nggak bisa luas gitu ya, terbendung. Ya proyek-proyek saya, inisiatif saya untuk mikirin desa tidak terwujud ya. Tidak terwujud karena partner saya nggak sepakat saya melakukan bareng dengan bikin usaha gitu. Jadi dia pengen ya perusahaan kamu jalan dulu lah, bagus dulu lah, kamu nanti setelah itu kayak gitu. Saya nggak bisa. Jadi akhirnya saya resign. Sebenarnya sih apa ya? Mungkin ya kayak ini lah, kayak satu kegelisahan yang dicoba diujikan ke saya gitu. Ternyata itu satu proses bagi saya untuk mengenali diri saya. Saya baru sadar bahwa saya itu bukan orang tipe planner. Ketika saya ya partner saya planner, sangat planner, sangat argumentatif. Saya orang yang sebenarnya tidak akan berkembang ketika saya harus disuruh berargumentasi dulu untuk ini sesuatu. Ini proyek-proyek saya ini minim argumentasi di awalnya. Ternyata saya membutuhkan tempat sendiri. Ternyata saya butuh wadah sendiri. Karena saya sebenarnya tipenya bukan planner. Jadi saya itu kadang tahu sesuatu yang di ujung sana.
Tapi saya cuma tahu petanya itu sekitar 30%-nya atau berapa itu. Sisanya nerabas. Sisanya jalan, sambil jalan. Dan saya itu mulai jalan aja, mulai gitu. Ngalir aja ya. gitu. Dan menariknya itu banyak sekali yang saya lihat tuh, ini kalau direncanakan nggak akan bisa. Bayangkan Mas, saya dapat elektronik untuk radio saya itu kan dari Panasonic. Ya. Dan Panasonic itu policy dari pusat, dari Jepang itu nggak boleh menjual mesinnya aja nggak boleh. Karena waktu itu saya mentok, akhirnya saya kan, ya saya ingat lah waktu kecil saya suka jalan-jalan ke toko elektronik, bongkar kayak gitu ya. Nggak ada jalan lain, aku pergi ke toko, saya lihat tipe-tipe radio yang mirip dengan konfigurasi yang saya buat. Bongkar copot. Saya nemu Panasonic, bongkar. Itu sampai akhirnya kemudian prototipe Kannibalan itu ke Pak Rahmat Gobel. Dan Pak Rahmat Gobel senang Mas. Amazing lihat itu. Ya, saya dipanggil ke sana dan Pak Rahmat kemudian manggil direkturnya waktu itu. Namanya Pak Heru. Her, ini Singgih dibantu nih. Kan nggak mungkin Mas kalau lewat jalan normal ya. Nggak mungkin lah. Yang pakai perencanaan yang itu. Saya kan nggak bisa nugasin direkturnya itu untuk ngurus ke Jepang untuk minta izin ke sana, nggak bisa. Ya, Pak Heru tuh sebel banget sama saya waktu itu. Gih, kamu itu radio saya saya ditugasin untuk nego ke Jepang gitu loh. Tapi akhirnya setelah jadi Panasonic suka pakai produk saya untuk company gitu. Ya saya bilang nggak ada jalan lain Pak, minta maaf. Gitu. Nggak ada jalan lain. Saya udah cari kemana aja udah nggak bisa. Udah kayak gitu. Ya, itu contoh tadi ya, peta baru 30% tapi tahu ujungnya. Akhirnya karena saya lihat sebenarnya kehidupan itu sangat dinamis Mas. Orang yang betul-betul tipe planner itu sebenarnya nggak akan bisa jalan karena semua berubah sambil jalan. Semua berubah Mas. Keuntungan orang seperti saya adalah dia sangat adaptif, tapi dia sebenarnya tidak bisa membuat sesuatu yang sangat besar. Nggak bisa. Saya paham itu, saya paham keterbatasan saya. Sampai titik tertentu seperti sekarang ini saya butuh, tadi ketemu Ilham ya. Ya. Itu yang akan membantu scaling up ya. Saya udah nggak bisa di situ, udah mentok. Butuh bantuan orang lain. Bantuan orang lain. Tapi saya dari nol, dari menemukan sesuatu, lalu menggarap sampai dia punya brand yang bagus, posisi yang bagus, konsep produk, konsep pokoknya semua terkait dengan itu udah bagus, sudah selesai. Itu harus kemudian ini sebenarnya harus ditangani yang lain. Pihak lain. Sampai titik mana Mas Singgih tahu akhirnya menemukan saya kondisinya kayak gini nih karakternya gitu ya? Ya kalau udah bosan, udah mulai ini kayaknya nggak bisa maju-maju lagi nih. Udah bantuan orang gitu ya. Orang. Dan saya yang konyolnya saya nggak bisa nyari orang Mas. Orang yang datang? Saya nggak pernah bisa berhasil ngerekrut orang, nggak pernah. Ini ada karyawan dan sebagainya akhirnya gimana? Oh, kalau karyawan tukang gampang. Kalau orang di manajerial, orang yang mikir susah. Itu yang dulu teman-teman yang nggarap di Sepedagi Movement itu orang-orang yang datang volunteer dan segala macam. Ketika saya bikin kegiatan. Saya ketemu dengan Ilham dan segala macam yang rekrut, ya ada partner satu lagi. Ya dengan keterbatasan saya itu kadang-kadang saya cuma berpikir semoga saya bisa bertahan sampai menemukan orang tersebut gitu. Dan biasanya datang Mas. Ya, semesta tadi itu ya. Ya nggak tahu lah, pokoknya mempertemukan orang-orang yang punya ide. Aneh aja. Tapi ya itu, saya tuh mengalir aja. Tadi Magno, kalau Sepedagi Mas? Ini kan Sepedagi itu ya karena Magno itu keberhasilannya sebenarnya tidak menjawab kegelisahan saya tentang desa secara langsung. Jadi Magno kan perusahaan aja, satu bikin produk berbasis desa, eksperimentasi saya dengan desa. Kalau diseriusi desa itu bisa loh menghasilkan produk yang kayak gitu. Bisa kalau diseriusi. Gitu. Tapi ini tidak langsung punya dampak ke desanya. Ke desa. Pikiran-pikiran lama saya yang saya tulis di Indrocap itu tidak bisa terakomodir. Gelisah aja. Terus ya akhirnya saya dapat kolesterol tinggi itu Mas. Itu yang memaksa untuk kemudian nyari aktivitas. Ya, kadang-kadang Tuhan tuh lucu sekali dan bercandaannya tuh keren gitu loh.
Saya waktu itu kaget Mas, saya itu kolesterol itu betul-betul shock gitu loh. Karena saya suka ngeliat dari teman saya Mas. Kalau makan minum obat gitu. Terus saya kenal, nggak percaya gitu loh. Ya saya mikirnya saya orang tinggal di desa lah, hidup sehat kayak gitulah. Kena. Terus akhirnya saya browsing di internet, bersepeda. Gitu. Saya dulu yang menarik, saya dulu nggak suka olahraga Mas. Olahraga itu bagi saya image-nya jelek Mas, bikin capek. capek. Kadang-kadang pengen tapi nggak pernah bisa terus gitu loh. Yang membuat saya betah dengan sepeda itu tanpa sadar saya bawa kamera Mas. Jadi setiap sedang motret dan itu fase istirahat yang paling bagus. Itu saya sampai sekarang saya lihat itu fase istirahat yang luar biasa karena istirahat berolahraga atau bersepeda itu paling bagus aktif Mas. Aktif. Ya? Nggak diem aja. Nggak diem. Kalau diem nanti mulai lagi susah. Berat. Nah itu yang membuat saya ini karena saya jalan motret saya tunjukkan ke keluarga. Waktu itu keluarga ikut semua sepedaan gitu. Tadinya punya sepeda satu beli yang lain ya kayak gitu. Kemudian ya itu juga kemudian mengingatkan saya pada banyak pikiran-pikiran tentang desa. Saya melihat secara langsung dari dekat di banyak tempat di desa-desa dan saya lihat wah ini degradasinya udah serius banget. Ya jalan-jalan terasah yang hilang, rumah-rumah desa yang berubah jadi semen, jadi tembok. Banyak sekali. Konsumerisme meningkat, sawah-sawah yang jadi tempat pembuatan batu bata seperti itu. Itu lewat sepeda dan jalan melambat itu ya? Ya. Ya sepeda salah satu keunikannya ya berhenti gampang lah. Dia bisa melihat lebih banyak karena dia pelan ya seperti itu dan menyehatkan yang jelas. Saya betul-betul bisa turun kolesterol waktu itu. Rutin harian, tiap hari. Pagi ya Mas? Sering foto juga itu. Saya yang sering saya lihat nih foto yang lukisan-lukisan pakai arang gitu. Oh ya. Itu menarik banget saya lihat ini. Itu ada orang schizophrenia. Schizophrenia. Ya, schizophrenia. Ketemu orangnya Mas? Ketemu. Banyak sekali lukisannya. Nah saya menemukan yang kayak gitu tuh banyak Bang di desa. Banyak sekali. Nah kemudian satu saat saya mulai tertarik pada produk sepeda. Ya, karena menjalaninya dulu ya. Ya bagi saya kan produk desainer Mas. Ini produk asik banget loh. Sederhana banget loh. Cuma tapi 2 roda. yang banyak gitu ya. Ya. Ketika saya pikir-pikir, ini kayak radio ya. Radio itu sempurna karena nggak ada gambar. Sepeda ini sempurna karena nggak ada mesin. Nggak ada mesin. Kok iso podo ya? Aneh ya, saya juga pikir gitu. Dan akhirnya saya browsing, akhirnya ketemu sepeda bambu yang ternyata dibuat di negara-negara yang justru nggak punya bambu. Mereka itu lihat, biasanya kan mungkin di negara industri itu lihatnya ya pipa-pipa besi, plastik kayak gitu. Mereka lihat bambu itu kan pipa yang sangat eksotis ya. Dan saya lihat sepeda bambu yang keren banget dibuat oleh seorang dia sebenarnya cyclist yang kemudian jadi pembuat sepeda dan kemudian dia membuat sepeda bambu di namanya Craig Calvi di California. Saya amati, ini keren banget. Bambu aku punya. Sepeda itu dibuat handmade. Ya sehari-hari kerjaan saya gitu. Connect gitu ya. Langsung. Wah gila nih kalau saya nggak bikin nih. Bambu di mana aja nih bambu? Bambu material paling banyak di desa. Paling gampang ditemui. Ya ini saya kemudian mulai bikin sendiri, coba-nyoba. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.